Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Untuk teman-teman yang baru pertama kali join ke dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang dan mudah-mudahan apa yang saya sharing di video ini dan juga di video-video lainnya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Khususnya untuk keluarga Indonesia, para milenial, segala usia juga sih, semoga bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sharingkan. This is just my 2 cents. Saya hanya seorang karyawan biasa sih yang kebetulan suka dengan personal finance. Kalian bisa baca beberapa buku saya yang sudah terbit, Dompet Sehat Karyawan Muda, kemudian Do It Yourself Personal Financial Planning, dan buku Goal Based Financial Planning, perencanaan keuangan berbasis emas. Oke, di segmen video hari ini saya akan khusus berbicara mengenai cara menabung atau tips menabung. Ini menjawab pertanyaan permintaan sih di salah satu komentar di video saya. Ingin bahas tentang cara menabung dong. Oke, saya kabulkan permintaan Anda. Sebenarnya cara-cara menabung sudah banyak ya di website, di artikel-artikel di Google sudah banyak sekali. Namun ya nggak apa-apa, bukan berarti lalu saya tidak coba untuk berbagi apa yang saya ketahui. Baik, kita mulai aja yuk. Nah, saya akan coba bagi menjadi 4 bahasan, yaitu filosofi, karakteristik, instrumen, dan mekanismenya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu filosofi menabung. Ya, teman-teman mungkin bertanya, kok nggak dari definisi dulu ya? Menurut saya sih definisi menabung akan bisa kalian temukan sendiri setelah kalian mendengarkan dan mencoba memahami apa yang saya sampaikan. Kalau definisi mungkin tinggal buka kamus, selesai ya. Menabung adalah identik dengan menyimpan. Udah, itu aja. Tidak susah. Nanti kalau ada yang mengatakan bahwa seperti di poin ini ya, berbeda dengan investasi, ya kita jangan sampai terjebak pada definisinya ini, definisinya itu. Udah, yang penting Anda nabung. Ibarat kata, ada yang sholat pakai kunut, nggak pakai kunut, ya nggak usah terlalu dipermasalahkan. Yang penting Anda sholat subuh. Apa definisi menabung, definisi investasi, ya nggak usah terlalu dipermasalahkan. Yang penting ada nabung dan investasi, itu jauh lebih penting. Oke, kembali ke laptop, kita ke filosofi. Ini saya namakan filosofi karena saya nggak menemukan mau Anda katakan, Anda bedakan atau Anda ganti dengan definisi, Anda ganti dengan karakteristik mungkin di sini, ya bisa juga. Ini bebas saja, yang penting Anda pahami apa yang ada dalam poin-poin. Oke, di segmen pertama yaitu filosofi. Jadi menabung itu adalah pos pengeluaran. Nah, apa maksudnya? Jadi kadang di Indonesia ini ya, mungkin dulu ya kali ya, sekarang sih udah jauh bagus. Kalau dulu itu menabung itu adalah sisa. Jadi penghasilan dikurangi konsumsi. Kalau ada sisa, maka itu menjadi tabungan. Nah, filosofinya menurut saya sih kurang tepat. Yang lebih tepat adalah ada penghasilan, lalu keluarkan sebagian sebagai tabungan, baru sisanya menjadi konsumsi. Jadi anggaplah bahwa menabung itu suatu pengeluaran yang wajib Anda keluarkan. Harus Anda keluarkan di awal setelah Anda mendapatkan penghasilan. Itu poin pertama. Jadi bukan sisa ya. Menabung itu bukan sisa.
Menabung adalah suatu pos pengeluaran yang harus Anda alokasikan anggarannya untuk dikeluarkan di awal setelah Anda menerima penghasilan. Itu adalah poin pertama. Poin kedua adalah disisihkan dari awal. Oh ya ini sudah dibahas malah ya. Jadi jadikan menabung adalah sebuah pos pengeluaran, dan pos pengeluaran kadang ada yang dikeluarkan di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Nah, khusus tabungan sebaiknya Anda sisihkan dari awal saat Anda menerima penghasilan. Jadi, sejak awal Anda sudah punya tabungan. Lalu gimana nih, mentor, kalau ternyata di akhir bulan saya kekurangan? Ya, silakan tabungannya digunakan. Oke, lalu poin ketiga adalah berbeda dengan investasi. Nah, ini karakteristiknya sedikit berbeda dengan investasi. Kalau ini akan juga kita bahas di karakteristik dan instrumen jasa mekanisme. Namun perlu saya sampaikan bahwa menabung adalah berbeda dengan investasi. Memang kadang ada yang sedikit confuse ya, bahwa menabung saham. Nah, kebanyakan dari kita mungkin mengetahui bahwa saham adalah instrumen investasi, tapi kok digunakan untuk menabung? Kembali menurut saya ini memang membuat kebingungan di tengah masyarakat. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa menabung itu berbeda dengan berinvestasi. Apa bedanya? Kita akan lihat di segmen berikutnya, yaitu karakteristik. Nah, menabung karakteristiknya lebih kepada tujuan berjaga-jaga. Contohnya apa? Ini kalau kita memiliki dana darurat. Nah, dana darurat sepertinya tidak akan kita taruh di saham ya, karena itu adalah instrumen investasi dan biasanya untuk horizon waktu jangka panjang. Jadi menabung itu salah satu karakteristiknya adalah untuk tujuan berjaga-jaga, di mana ini pasti akan kita tempatkan di instrumen yang risikonya relatif rendah. Nah, ini poin keempat ini. Kenapa harus relatif rendah? Karena sesuai tujuannya berjaga-jaga. Kalau kita menempatkan tabungan kita di sebuah instrumen yang risikonya tinggi, akan sangat beresiko, berbahaya kalau akan kita gunakan sewaktu-waktu ya. Misalnya kita taruh di saham nih sekarang, lalu bulan depan indeks harga saham turun jauh, dan pada saat itu juga kita sedang membutuhkan dana. Nah, dananya ternyata sedang turun nilainya. Jadi tujuan berjaga-jaga ini kebanyakan untuk dana darurat, dan kebanyakan kalau dana darurat kita tempatkan cukup di tabungan bank biasa, juga paling nggak deposito atau reksadana pasar uang atau logam mulia. Kemudian karakteristik tabungan likuiditasnya tinggi. Jadi nggak ada saya menabung di dalam bentuk properti. Nah, properti kurang liquid ya, apalagi properti yang dengan nilai sangat tinggi, apalagi menjualnya cukup susah. Gampang menjualnya, tinggal tawarin, tetapi dengan iming-iming butuh uang dan harga lebih rendah dari harga pasar. Jadi kita nggak pernah, mungkin nggak tahu, kalau saya nggak pernah sih, saya rasa saya hampir tidak pernah mendengar ada menabung di rumah gitu ya, properti. Likuiditasnya tinggi. Di mana ini? Ya bisa disimpan di dompet, di lemari, kemudian di tabungan dengan menggunakan ATM, deposito yang bisa dicairkan sewaktu-waktu, reksadana pasar uang yang bisa dicairkan di tiap hari kerja, kemudian emas yang bisa Anda jual sewaktu-waktu juga. Sehingga dia karakteristiknya pertama adalah tujuan berjaga-jaga, likuiditasnya tinggi, dan tujuannya salah satunya adalah untuk jangka pendek. Jadi kalaupun Anda kalau investasi kita biasa mengatakan, memang apa tujuan investasi kamu? Untuk beli rumah, DP rumah, beli mobil, naik haji, dan pensiun. Horizon waktunya berapa lama lagi? Jangka pendekkah, menengahkah, atau jangka panjang? Nah, kalau tabungan cenderung kebanyakan adalah untuk tujuan keuangan jangka pendek. Jadi apabila kita akan
mengumpulkan uang untuk DP rumah misalnya ya dalam waktu 1 tahun, maka itu kita banyak katakan adalah tabungan. Jadi saya mau nabung DP rumah nih gitu buat dipakai tahun depan. Saya mau nabung untuk beli mobil 3 bulan lagi. Saya mau nabung untuk biaya kuliah kapan? 2 tahun lagi gitu. Tapi kalau kita bilang untuk dana pendidikan perguruan tingginya si dedek bayi, ya kita invest untuk dana pendidikan tersebut. Kita investasi untuk dana pensiun hari tua, ya masih jangka panjang kebanyakan kalau investasi. Karena tujuannya juga adalah untuk return yang kita dapatkan, entah itu dalam bentuk capital gain atau bentuk recurring income, dan intinya adalah penambahan nilai di situ. Lalu apakah tabungan juga tidak ada penambahan nilai? Ada juga, tapi nilainya kita tidak terlalu berharap dia akan naik dalam sangat cepat dan jumlahnya tinggi sekali, enggak. Kalau tabungan biasanya ya untuk disimpan aja supaya aman. Nah, itu juga mungkin ya saya ada tambahan satu supaya untuk mengamankan saja dari risiko pencurian terutama. Kalau untuk risiko inflasi, ya coba Anda tanya pada diri Anda sendiri deh. Apakah Anda menabung untuk menghindari risiko inflasi? Kayaknya enggak. Kalau sudah namanya tabungan jangka pendek, ya untuk melawan inflasi mungkin akan cukup ini ya, bisa imbang lah ya, paling enggak itu udah bagus lah. Kemudian ini rendah risiko adalah dalam hal penurunan nilai yang sangat signifikan ya. Kalau lawan inflasi ya kadang bisa susul, kadang bisa tidak terlalu jauh selisihnya. Inilah karakteristik dari menabung. Nah, kemudian kita ke segmen berikut, yaitu instrumennya apa saja sih untuk menabung. Nah, ini sudah ada beberapa yang saya tulis ini, tapi mungkin ada instrumen lain, silakan ya ditambahkan. Ini beberapa yang cukup umum. Pertama adalah tabungan itu sendiri. Nah, ini ada yang unik nih. Ini saya juga baru terpikir pada saat menuliskan presentasi ini ya. Menabung, dari asal katanya kan tabung ya, tabungan. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bentuk tempat Anda menyimpan uang ya, itu berupa tabung, berupa silinder ya. Coba Anda perhatiin. Nah, tapi kalau namanya celengan, nah kenapa celengan? Ini kan kalau Anda browsing di Google gitu ya, saving gitu ya, menabung, pasti akan ada muncul gambar babi berwarna pink gitu, tempat Anda menabung. Ini jangan-jangan sih, ini dugaan saya, namanya juga celeng itu kan babi ya. Nah, celengan, sehingga ya bentuknya babi warna pink itu. Tapi anyway, kita nggak akan bahas kenapa dia bentuknya tabungan, bentuknya tabung atau bentuknya celeng gitu. Nah, ini kembali ke definisi. Jadi instrumennya adalah tabungannya bisa di bank, tabungannya bisa di celengan. Celengan ini maksudnya adalah ya tempat yang bisa Anda beli di online shop ya, bisa juga Anda buat sendiri dari kardus, bisa Anda buat sendiri dari toples atau dari botol tempat biskuit bekas. Jadi nggak harus sebuah celengan yang bagus mewah, nggak. Kembali kepada fungsinya adalah untuk menyimpan ya. Kalau celengan sih paling ya kita nyimpan kembalian uang ya biasanya. Atau bisa juga di bank, nah bisa menggunakan auto debit atau dari penghasilan Anda langsung ya. Kemudian juga instrumen lain adalah deposito. Nah, ini lebih tinggi nih returnnya daripada tabungan di bank, karena deposito biasanya di keep antara 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun ya. Kemudian logam mulia atau emas. Kenapa saya masukkan ini sebagai instrumen tabungan? Padahal saya juga sering berkata bahwa logam mulia itu nggak cocok untuk tujuan keuangan jangka pendek, karena fluktuasinya tinggi dalam jangka pendek. Betul.
Tapi kenapa lalu saya masukkan dalam instrumen tabungan? Karena gini, ini adalah hubungannya dengan tujuan berjaga-jaga tadi untuk dana darurat. Di mana dana darurat itu kita harapkan tidak akan pernah kita gunakan sebenarnya. Jadi hanya akan diam di instrumen tersebut. Nah, coba Anda pikir, kalau Anda tempatkan dana darurat di tabungan, ya, untuk melawan inflasi, ya kemungkinan akan kurang ya, kalah ya dia. Deposito mungkin sama, mungkin lebih tinggi deposito, ya ada kemungkinannya seperti itu. Tapi kalau emas itu ada yang menganggap sebagai instrumen investasi jangka ada yang jangka pendek pun, ada yang ini menganggapnya sangat bagus. Kalau saya cenderung ke jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kalau dana darurat itu hanya kita tempatkan saja, tidak kita gunakan, alangkah lebih optimalnya kalau dana darurat itu kita tempatkan di logam mulia. Tidak harus semua, memang sebagian ada dana darurat di tabungan di bank, di deposito, dan sebagian lagi di logam mulia. Sebagian lagi di mana? Bisa di reksadana pasar uang. Ini juga menurut saya cukup cocok sebagai instrumen tabungan. Anda bisa beli reksadana pasar uang ini di berbagai online shop dengan aplikasi dengan jumlah yang ya cukup rendah ya, 10.000, 50.000, Anda sudah bisa membeli reksadana pasar uang. Anggaplah itu menabung. Seminggu sekali 50.000, sebulan sekali 500.000 mungkin, ya Anda bisa beli bulanan, mingguan, atau harian, bisa dikoneksikan dengan digital wallet Anda. Baik, lalu yang keempat adalah mekanisme. Nah, ini beberapa juga sudah kita bahas ya. Mekanismenya ada beberapa hal, yaitu mengenai alokasinya. Apakah alokasi tabungan itu kita lakukan dengan cara transfer atau auto debit? Kalau transfer bisa insidental, artinya di sini ya, setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Nah, ini kadang orang tapi cenderung kurang disiplin. Nah, kalau Anda merasa diri Anda kurang disiplin, gunakan mekanisme auto debit ya. Auto debit bulanan, 2 mingguan, terserah Anda. Sesuaikan dengan cash flow Anda, kemampuan Anda, dan juga tentu dengan kebutuhan tujuan ya. Kalau Anda memang belum punya dana darurat, alangkah bagusnya kalau gunakan auto debit supaya dana darurat dapat terbentuk lebih cepat. Kemudian juga arisan. Nah, ini uniknya, arisan ini bisa jadi salah satu instrumen tabungan ya. Setiap bulan Anda ada dong bayar arisannya, misalnya 10 kali deh, bulan pertama, bulan kedua 500.000 selama 10 bulan Anda akan dapatkan 5 juta. Kalau misalnya Anda sudah dapat arisan di bulan kedua langsung dapat 5 juta, maka otomatis tabungan Anda sudah terbentuk. Anda bisa langsung masukkan itu semua ke tabungan, ke deposito, atau ke emas. Anda berikan reksadana juga bisa. Ya, ini jadi seperti mencicil sebenarnya, seperti auto debit bulanan, tapi keuntungannya adalah kalau kita bisa dapat di depan, ya ini sangat lumayan ya. Jangan bisa Anda investasikan duluan di deposito, reksadana, atau Anda berikan emas gitu kan. Itulah metode dengan arisan. Kemudian dengan menggunakan celengan tadi ya. Nah, Anda bisa taruh celengan tadi ya di meja makan atau di ruang kerja Anda. Jadi begitu Anda lihat celengan itu langsung terpikir, wah harus nabung gitu. Wah harus nabung. Misalnya berapa jumlahnya? Apa hanya dari uang kembalian atau hanya uang receh atau pecahan tertentu? Misalnya Anda memutuskan tidak boleh ada uang 5 ribuan di dompet. Jadi setiap Anda memiliki uang 5 ribuan, langsung Anda celengin ya. Atau 10 ribuan atau 2 ribuan, monggo silakan aja, bebas. Itu salah satu metode yang bisa digunakan. Kalau saya sendiri, pengalaman pribadi, setiap saya punya uang, waktu kecil ya, setiap punya uang receh selalu saya masukkan ke celengan. Kemudian sekarang kalau ada uang kembalian beli makan atau beli minum,
itu juga saya selalu masukkan kembalian. Paling saya hanya masukkan yang 2.000 sama 5.000 untuk bayar parkir. Tapi kalau ada 10.000, 20.000 selalu saya masukkan celengan. Apa itu yang terbaik? Tidak juga, silakan kombinasikan dengan kenyamanan teman-teman masing-masing. Intinya adalah celengan ini sebaiknya ada, terutama kalau Anda tidak memiliki kebiasaan untuk melakukan transfer via bank, atau tidak mampu atau nggak tahu caranya melakukan auto debit. Gunakan celengan untuk menabung secara fisik langsung ya. Nanti akhir bulan atau sudah penuh baru dipecah, lalu isinya di transfer ke bank Anda. Ya ini tadi setiap hari bisa juga ya. Gitu lihat celengan langsung, wah ingat celengan, ingat mampu. Gitu. Baik, jadi itulah tips-tips menabung ya. Jadi kalau tipsnya menabung mungkin hanya sedikit tadi ya, caranya transfer, kemudian uang recehan segala macam. Tapi teman-teman juga harus paham kenapa sih kita harus menabung ya, dan apa sih itu tabungan sendiri ya. Jangka pendek, likuiditasnya harus tinggi, dan dia adalah merupakan sebuah pos pengeluaran yang harus dikeluarkan dari awal sejak menerima penghasilan. Nah ini terutama kalau teman-teman menggunakan alokasi transfer. Jadi begitu sudah terima gaji, masuk rekening bank, langsung auto debit ke rekening tabungan teman-teman. Jangan lupa kalau Anda punya rekening dana darurat, sebaiknya bedakan rekeningnya dengan rekening operasional supaya tidak tergoda untuk menggunakannya. Kemudian untuk celengan, saya sarankan teman-teman punya, terutama untuk mengajarkan kepada anak-anak ya. Berikan anak-anak celengan yang lucu, celengan frozen mungkin untuk yang perempuan, celengan mobil-mobilan untuk yang laki ya. Berikan mereka celengan kecil, lalu suruh isi. Tapi ya ini isinya kita yang memberikan mereka uang dulu, lalu mereka isikan. Ini hari ini ayo jangan lupa nabung, besok juga kasih lagi. Nah kalau saya malah ini pengalaman sharing aja, anak-anak saya juga saya ajarkan untuk menabung bukan hanya berupa uang tapi juga emas. Karena sekarang banyak emas dengan ukuran yang kecil ya. Emas mini hanya sekitar Rp40.000, Rp45.000. Kadang sebulan sekali saya sarankan mereka, ayo nabungnya jangan uang aja, uangnya berikan emas. Ini sebagai tabungan juga gitu. Walau ini sedikit banyak akan membuat mereka tidak mampu untuk membeli mainan. Nah, kenapa kok bisa jadi nggak mampu membeli mainan? Ya ini untuk mengajarkan mereka jadi antara menabung dan berinvestasi tadi. Nah ini yang saya bilang. Mungkin kadang orang ya menjadi mix ya, menabung atau investasi. Tapi intinya adalah supaya tabungan mereka itu di celengan itu tidak digunakan untuk hal-hal konsumtif, maka segera alihkan itu menjadi sebuah investasi berupa aset. Nah, emas bisa menjadi aset yang menjadi pilihan mereka salah satunya. Soalnya kalau anak-anak disuruh beli reksadana mungkin belum terlalu paham. Memang emas ini adalah salah satu instrumen yang paling sederhana untuk bisa diajarkan sejak awal. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Itu aja. Terima kasih telah mendengarkan video ini, dan salam keuangan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.